Kita lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini masih bersama Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dan Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat. Saya ingin ke Mas Bonyamin, tapi kalau berbicara tentang proses hukum dan ini ada statement-statement yang disampaikan oleh partai politik dalam hal ini Partai Demokrat, nah begitu. Apakah ini justru akan juga memberikan sebuah kepercayaan diri lah atau apa gitu kepada tersangka untuk melakukan upaya-upaya yang lain untuk dalam konteks pembangkangan selama ini? Ya bisa aja ya, kalau analisa itu gitu. Tapi saya kira tidak terlalu jauh ke situ lah aja. Pertama, ini kalau politis itu kan tadinya lawyernya begitu berkaitan dengan pertemuan yang tahun 2017, ada Pak BG, ada Pak Tito, terus kemudian yang belakangan Pak Tito dengan Pak Bahlil gitu yang dalam konteksnya kan untuk yang pertama Pak Paulus Weterpo disodorkan jadi wagub untuk pemilihan 2017. Akhirnya ditolak, tidak jadi. Terus kemudian ketika Pak Clementina meninggal, itu seakan-akan disodorkan kembali. Tapi kalau yang sekarang ini menjadi basi gitu. Karena apa? Pak Paulus Weterpo sendiri sekarang sudah jadi pejabat Gubernur Papua Barat per Mei 2022, Mei loh ya. Sementara penetapan tersangka rame baru di bulan, ya katakanlah awal-awal diketahui Agustus atau September ini. Jadi sebenarnya ini juga sama-sama sudah basi, sama-sama basinya gitu. Jadi istilah politisasi itu kan ternyata masa lalu. Terus sekarang juga Pak Paulus Weterpo nggak mungkin lagi mau jadi wagub. Sekarang pun disodori pasti nggak mau, sudah jadi PJ Gubernur. PJ Gubernur ini potensinya 2 tahun sampai 2024, sementara jadi wagub itu hanya setahun. Ya kan pasti nggak mau lah, itu jadi sama-sama basi. Udah selesai, cukup kan politisasi ini, karena sama-sama tidak ada gunanya. Saya berharap itu. Jadi bahasa saya Pak AHY sudah pertama awal-awal bagus, tapi kemudian agak mendolburi, istilahnya di belakang membesar gara-gara ya pernyataan-pernyataan itu sudah selesai masa lalu segala macam. Dan itulah yang sebenarnya kalau itu menjadikan bisa, tapi kan pemberhentian sementara itu kan bisa menjatuhkan mentalnya Pak Paulus Pak Lukas NMB juga gitu ketika dinonaktifkan. Jadi ini banyak hal lah kalau politik itu, saya apapun politisi Orde Baru 97 sudah DPR itu, jadi paham dunia gitu. Yang kedua adalah gini aja, tadi tentang klaim tambang emas itu saya nyatakan per hari ini tidak ada, karena saya sudah meneliti sudah 2 hari 3 hari ini. Tidak ada izin apapun, eksplorasi aja untuk penelitian itu nggak ada. Jadi kalau ada berarti tambang itu ilegal. Gitu. Itu semua izin di kementerian nggak ada oleh siapapun daerah itu. Jadi nggak ada, ini sudah pasti. Jadi artinya klaim hartanya berasal dari tambang itu tidak ada. Berarti bukan dari tambang. Baik, saya ingin ke Mas Herzaki. Mas Herzaki, dengan adanya konvensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat terkait dengan hal ini, sebetulnya dalam hal ini ingin memposisikan seperti apa Demokrat dalam kasus Lukas NMB ini? Karena kan kalau tidak maha penting, tidak juga ada pernyataan ke publik seperti ini. Ya, gini, mengapa Mas AHY menampilkan, ya, kemudian memutuskan untuk melakukan konferensi pers? Mohon maaf, ini apakah terdengar? Silakan. Terdengar ya suara Cukup saya? Jelas ya? Cukup jelas. Soalnya di videonya beda nih. Nah, saya mohon maaf ini. Pertama saya ingin sampaikan dulu, saya keberatan nih dengan tampilan di layar yang tulisannya Demokrat berbantuan. Yang tepat adalah Demokrat hormati proses hukum, gitu. Ya, karena sikap Mas AHY pertama menyampaikan komitmen kami kepada penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, gitu udah jelas sikap yang pertama yang kami sampaikan gitu Mas ya. Bukan kami akan memberikan bantuan. Memberikan bantuan kami sampaikan itu di poin ke-7 Mas gitu. Ya, kenapa itu memang bagian ya dari organisasi. Tapi tidak salah kan kalau Demokrat juga siap untuk memberikan bantuan jika diminta kan tadi ya? Iya, Mas tadi mohon maaf, kalau ini bagi kami framing ini gitu. Kami bicara memberi bantuan, kami tidak memberi bantuan. Tetapi sesuai dengan organisasi, kami siap memberikan bantuan. Siap memberikan bantuan ya? Ya, tapi kan tidak nih gitu loh. Nah, dan kedua ini Mas, kami ingin meletakkan persoalan ini pada proporsinya gitu. Ya, jangan jadi melebar kemana-mana. Itulah kenapa Mas AHY akhirnya ya kita bicara dalam 2 minggu ini kita kan masih terus mencari data dan fakta, mencoba komunikasi, tetapi belum bisa. Akhirnya tadi malam bisa. Setelah dapat data dan faktanya, ya kami Mas AHY langsung memutuskan untuk melakukan konferensi pers. Mengapa? Ini kan kasus hukum ya gitu. Kasus hukum, tapi kemudian sudah mulai dibawa-bawa ke Demokrat, Mas AHY, Pak SBY, dan kemudian ada pengungkapan fakta, lalu dilarikan kemana-mana, mau di televisi, mau di media sosial, kan tidak fair gitu. Ini kasus pribadi, kasus hukum ya, tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, tapi kemudian kami dibawa-bawa, Mas AHY dibawa-bawa, Pak SBY dibawa-bawa, ini yang kami tidak inginkan gitu loh. Jangan kemudian kasus hukum dipolitisasi. Nah inilah yang kami sebutkan tadi, mohon maaf gitu. Jadi kalau tadi Mas
Mas Boyman ya, mohon maaf ya, saya kalau salah nama mohon maaf ya. P3 Nggak apa. Iya. dari Maki ya. Jelas di awal beliau hanya menyampaikan fakta empirik. Iya. Fakta empirik bahwa 5 tahun lalu terjadi tekanan kepada Pak Lukas NMB. Baik. Sehingga beliau menyampaikan apakah saat ini kasus hukum atau tidak, apakah politis. Tetapi kemudian setelah kami mencermati dan kami berdiskusi dengan berbagai pihak dan bicara langsung dengan Pak Lukas NMB, ya ini masih ditegaskan Mas. Kenapa kami tetap berupaya harus bicara langsung dengan Pak Lukas NMB? Iya. Bau-bau politisnya tetap ada kan seperti itu ya setelah melakukan penelusuran. Bukan Mas. Itu yang kami tidak inginkan terjadi, bahwa kami ingin ini kasus hukum silakan diselesaikan dengan aturan hukum gitu loh Mas. Ini kenapa? 2 minggu jelas kok. 2 minggu jelas, tidak ada kaitan dengan kami, tapi kemudian fakta hukum apapun dikeluarkan di publik. Baik. Nah, padahal itu seharusnya fakta hukum ya di pengadilan gitu loh. Ini satu ya. Nah, kemudian kedua, kenapa kami ingin bicara dulu? Karena bagi kami menghormati asas praduga tak bersalah. Kami tidak ingin menghakimi beliau sampai kami belum bicara langsung. Setelah bicara langsung, oh udah clear nih, berarti memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPK, sesuai dengan ADART dan fakta integritas ya, itu ada pasalnya, ada pasal 42. Ya. Kami harus nonaktifkan dan kami sampaikan jelas, Mas Ahy nomor 1, menghormati proses hukum, menghormati dukung penuh upaya pemberantasan korupsi, dan kami tidak akan melakukan intervensi. Nah, baik, Mas Herzaki. Nah ini maksudnya jangan sampai kemudian dibawa-bawa, oh Demokrat siap membantu kok jadi malah berbeda ya. Padahal kami ya silakan KPK, kami tidak akan melakukan intervensi apapun teman-teman. Nah begitu juga kami sampaikan Pak Lukas, Lukas silakan berjuang, Pak Lukas silakan mau habis-habisan karena Pak Lukas bukan lagi ketua Demokrat, sehingga tidak akan ada nih upaya-upaya politik dan mengait-ngaitkannya gitu. Nah, sehingga lebih tenang gitu. Dan KPK juga nggak bisa lagi, mohon maaf ya, pemerintah membawa seakan-akan oh ini Demokrat, ini Demokrat. Oke, baik. Pemerintah seakan-akan ini Demokrat. Dan untuk melengkapi dialog kita malam hari ini sudah tersambung melalui telepon Theo Litai, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Pak Theo. Selamat malam, Pak Theo. Pak Theo bisa mendengar suara saya? Bisa, jelas. Baik. Pak Theo, ini menarik tadi yang terakhir disampaikan oleh Mas Herzaki ya. Memang ini berbicara tentang penegakan hukum dan kita tahu memang harus semua pihak menghormati itu. Tapi jangan juga ini menjadi masalah politik baru begitu kan. Termasuk juga akhirnya tadi Demokrat dirugikan juga gitu kan. Ini ujung-ujungnya Demokrat, katanya ujungnya Demokrat. Bagaimana pemerintah memastikan tidak ada politisasi dalam kasus Lukas NMB? Ini judulnya nih Mas, tolong diganti dong. Kami keberatan ini. Baik, dalam kasus saya ke Pak Theo dulu silakan. Ya. Jadi Mas Ajat, dalam kasus ini Presiden sudah bicara pada tanggal 26 kemarin, sangat jelas bahwa kita harus menghormati hukum. Semua. Jadi siapapun harus menghormati hukum. Baik yang dalam posisi sebagai penegak hukum maupun tersangka, dan memang kita menempatkan hukum yang tertinggi. Jadi ini adalah proses hukum, bukan proses politik. Nah oleh karena itu, saya kira respons kami terkait dengan isu politisasi itu pada waktu salah satu fungsionaris dari DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa ini adalah masalah politik. Saya kira itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh Pak Saki maupun Pak Ahy. Sudah jelas itu bahwa ini adalah kasus hukum. Baik. Jadi oleh karena itu sangat diharapkan bahwa semua pihak menghormati hukum, mengikuti prosedur hukum secara bertanggung jawab. Marilah kita berikan tempat yang baik kepada hukum supaya dia yang berkuasa, dan dengan demikian nanti prosesnya atau informasi seperti apa yang sebenarnya, itu biarlah nanti muncul dalam proses hukum. Baik, Pak Theo, artinya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat hari ini itu adalah menghilangkan kesan yang sebelumnya disampaikan oleh politisi Demokrat, begitu? Jadi saya tidak berbicara mengenai pernyataan Pak AHY atau siapa, tetapi dalam kaitan ini harapan dari Bapak Presiden adalah kita berikan kesempatan kepada hukum yang bekerja. Mari kita hormati proses hukum, semua pihak biar menghormati hukum sebagai kita adalah bagian dari negara hukum. Baik, tapi kalau bicara tentang intervensi, ini sudah dipastikan apakah memang pemerintah dalam hal ini ingin mengklarifikasi kembali tudingan itu? Kalau intervensi, saya kira kasus ini kan adalah kasus yang muncul pertama berdasarkan laporan masyarakat dan kemudian juga
ada analisis dari PPATK berdasarkan transaksi perbankan, Pak, yang terjadi. Jadi ini sistem perbankannya memang sudah duduk sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sulit untuk ada intervensi dalam proses itu. Baik, saya ingin ke Mas Bonyamin. Ada pernyataan disampaikan sangat disayangkan jika penetapan tersangka ini tidak disertai dengan pemeriksaan terlebih dahulu begitu. Bagaimana Anda menilai ini? Iya, putusan Mahkamah Konstitusi memang memberikan arahan untuk penetapan tersangka didahului pemeriksaan dulu sebelum jadi tersangka. Itu ya ada gitu. Tapi juga beberapa kasus yang lain pernah ada yang begitu, gugat pra peradilan juga kemudian ditolak. Artinya masih tetap boleh penetapan langsung tersangka itu sepanjang ada 2 alat bukti. Dan ini ya, kalau toh ini memang saya pun juga sebenarnya menyayangkan KPK. Kenapa menjadi ini dilewati sebenarnya hal-hal yang sederhana begini. Diperiksa sebagai saksi dulu, terus kemudian, ya kan sebenarnya akan pemeriksaan saksi, tapi bocor kemudian bahwa dia sudah ditetapkan tersangka. Jadi ya panggilan pertama di Polda, di Brimob Mako Jayapura itu kan sebenarnya saksi panggilan itu. Terus baru kemarin panggilan pertama tersangka, besok baru tersangka. Jadi sebenarnya itu yang, tapi kalau memang ini tidak diterimakan, ada salurannya gugatan pra peradilan. Sudah itu aja, saya fair. Saya pun sering membuka tentang berkaitan dengan aktivitas Pak Lukas NMB biar lebih jelas, lebih gampang. Kalau memang ini prosesnya adalah benar semua Pak Lukas NMB dari uang yang halal terkait aktivitas segala macam, itu kan membantu Pak Lukas juga untuk membela dirinya, dan memang kalau nanti sampai pengadilan atau belum pengadilan karena KPK berwenang menghentikan penyidikan, ya dihentikan penyidikan. Jadi saya tanpa pretensi apa-apa, saya membuka itu tanpa saya embel-embeli bahwa ini apa-apa, hanya fakta 3, aktivitas judi, bisa jalan-jalan, dan ada temannya. Itu aja sudah, makasih. Baik, saya ingin ke Mas Herzaki terakhir, karena tadi juga ini bicara tentang yang disayangkan oleh Partai Demokrat ya. Terakhir, Partai Demokrat dalam hal ini ingin kembali ya, berbicara tentang kasus ini harus seperti apa begitu? Ya, jelas. Statement, pernyataan disampaikan oleh Ketua Umum kami ya, Mas Ahaye tadi siang. Jadi di sini juga ada perwakilan pemerintah juga, ada dari KSP dan juga disaksikan oleh Rakyat Indonesia. Gitu. Pertama, Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Itu poin pertama, Mas. Yang kedua nih, kami sampaikan. Untuk itu, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ya. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Jadi poin utamanya adalah kami menghormati proses hukum. Dan kami juga mengingatkan, jangan sampai ini, politisasi ini bukan berarti hanya KPK ANSI atau pemerintah gitu. Tetapi elemen-elemen lain tadi, dengan memberikan sigi atau tulisan yang seakan-akan kami bagaimana, padahal yang kami lakukan apa, nah itu kan tidak baik gitu, termasuk di media sosial, media online maupun di pernyataan-pernyataan sikap pihak-pihak lain. Udah jelas kalau ini kan murni hukum, kita tunggu saja nanti KPK dengan Pak Lukas NMB saling buka-bukaan aja di pengadilan, mana nih fakta hukum yang terbukti, mana yang tidak gitu. Nah kita cermati sama-sama nanti. Ya? Kami tidak akan intervensi, Mas. Apapun itu silakan KPK melaksanakan tugasnya. Pak NMB silakan kalau ingin memperjuangkan keadilan untuk Pak NMB sendiri pribadi silakan. Baik, terakhir Pak Teo, ini catatannya memang jangan ada politisasi. Bagaimana nih? Iya, kita menghormati hukum. Hukum adalah yang supremasi dalam hal ini, dan oleh karena itu tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Dan kami berharap bahwa tersangka juga kooperatif nantinya untuk bisa mengikuti seluruh proses hukum yang sedang ditegakkan oleh KPK. Baik, kita akan nantikan seberapa seru ya proses hukum ini dan bagaimana keberanian KPK untuk bisa menegakkan hukum yang adil begitu. Terima kasih Mas Herzaki, terima kasih Mas Bonyamin, Pak Teo, terima kasih atas waktunya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Pak Bonyamin.